Baik, kita mulai diskusi kita pagi ini. Selamat pagi. Eh, Setelah kita mempelajari apa proses identifikasi kebutuhan, kemudian menetapkan target yang berupa matrik itu ya, menentukan spesifikasi ya, menentukan target spesifikasi. Nah, tiba sekarang saatnya untuk memunculkan konsep produk yang akan dibuat ya. Jadi inilah saatnya mengembangkan konsep solusinya ya. Begitu. Nah, sebenarnya konsep produk itu akan menggambarkan eh, bagaimana produk yang dirancang itu akan memenuhi kebutuhan user yang sudah dilakukan di tahap awal dulu ya, sehingga nanti pelanggan itu akan merasa apa istilahnya terpenuhi, kebutuhannya terpenuhi, jadi dia beli alat tertentu itu kan punya serangkaian harapan ekspektasi atas produk yang dia beli itu. Nah, eh, tahapan ini sebenarnya arahnya ke sana ya, semacam membuat konsep yang sebisa mungkin memenuhi semua keinginan ya. Jadi ini adalah bentuk solusi dari masalah yang dulu diungkapkan oleh user. Nah, nanti karena sifatnya seperti itu, biasanya nanti yang muncul artinya konsepnya itu tidak tunggal, akan ada beberapa konsep ya atau alternatif konsep ya. Nah, kemudian menyangkut apa saja yang ada di sebuah konsep ya, seperti yang sudah saudara baca, uh, bahwa teknologi yang akan diterapkan seperti apa, prinsip kerjanya bagaimana, bentuk produknya itu akan apa akan tergambar di konsep itu ya, begitu. Oh iya, tadi saya lupa menyampaikan bahwa saya tidak akan menguraikan rinci uh, materi ini karena saya hanya akan memberi semacam penekanan saja mana hal-hal yang perlu, sehingga mohon sebelum melanjutkan menonton video ini diharapkan adik-adik sudah membaca materinya Ulrich itu secara tuntas begitu. Baik, kita akan memulai secara detail langkahnya ya. Tetapi maksudnya secara detail bukan berarti semua akan saya bahas ya. Artinya semua tahapan akan kita diskusikan ya. Yang pertama, seperti sudah saudara baca bahwa pada proses pengembangan alternatif konsep ya, konsep produk itu ada 5 tahapan ya, 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan memperjelas masalah ya. Kemudian pencarian eksternal, kemudian pencarian internal, kemudian menggali secara sistematik ya, secara sistematis. Ini sebenarnya nanti lebih pada apa ya istilahnya itu, jadi nanti hasil pencarian eksternal internal itu nanti digambarkan melalui apa semacam pohon klasifikasi gitu, atau menggunakan tabel kombinasi. Nanti
ada banyak sebenarnya ada banyak apa istilahnya ya, ada banyak cara termasuk morphological chart dan sebagainya itu ditampakkan gitu, sehingga kemudian nanti bisa dilakukan prosesnya, apa proses eh, yang dimaksud dengan penggalian secara sistematis tadi. Nah, yang terakhir adalah merefleksikan pada hasil dan proses. Nah, ini merupakan uh, apa ya, semacam titik di mana direfleksikan kembali apakah alternatif yang sudah disusun itu sudah mengarah kepada pemenuhan kebutuhan atau belum. Jadi uh, proses ini sebagaimana saudara baca kan bukan proses sekuen gitu ya, tetapi merupakan proses apa istilahnya, iterasi, looping, sampai eh, apa namanya, eh, alternatif alternatif konsep yang disusun itu memenuhi apa yang atau bersesuaian dengan kebutuhan user yang sudah dikumpulkan ya, sudah memenuhi VOC-nya. Iya, berikut ini lanjutan dari yang tadi ya. Jadi setelah proses memperjelas masalah, kemudian dilakukan pencarian internal eksternal, nah hasilnya itu nanti digabung ya, yang mana proses pencarian eksternal memunculkan dari sebagian besar dari konsep-konsep yang sudah ada ya, dari produk kompetitor maupun produk dia sebelumnya misalnya gitu, dan kemudian pencarian internal itu mengarah ke yang baru yang mungkin givennya dari pengembang apa dan sebagainya, kemudian disajikan dalam sebuah apa pohon klasifikasi maupun tabel kombinasi, nanti bisa menggunakan morphological chart dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa istilahnya apa ya, bisa kan itu merupakan peta ya, semacam peta, sehingga secara mudah akan dilihat mana yang perlu di apa istilahnya ya, ya mana yang belum terpenuhi, mana tidak dan sebagainya begitu ya. Ya, makanya itu di situ ditulisnya sebagai solusi terintegrasi. Nah, kemudian eh, dengan itu di apa dicek kembali apakah kebutuhan yang dimunculkan di VOC itu sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pertama, memperjelas masalah ya. Ya, di materinya oleh sudah dijelaskan itu ya, eh, dari mana informasi atau input yang bisa dipakai gitu ya untuk membuat masalahnya jelas. Jadi sebenarnya menyusun konsep itu kan dalam rangka memberi solusi atas masalah. Masalahnya dari mana? Masalahnya ya dari VOC itu ya. Makanya di situ eh, disebutkan bahwa untuk memahami masalah itu bisa diambil informasinya dari statement, misi statementnya ya, kemudian dari VOC dan dari spesifikasi produk atau metrik yang sudah dibuat sebelumnya ya. Nah, berikutnya untuk memperjelas masalah itu juga bisa dipakai apa? Bukan bisa dipakai. Ya, ya bisa dipakai, bisa boleh disebut sebagai gitu karena tidak semua nanti bisa diterapkan ya. Jadi yaitu dengan dekomposisi, dengan teknik dekomposisi ya. Nah, teknik dekomposisi ini sebagaimana sudah saudara dapatkan, saudara baca bahwa memang ini tidak bisa berlaku untuk semua ini ya, semua jenis produk, karena produk yang sangat sederhana akan susah melakukan dekomposisinya karena problemnya kan sudah jelas ya.
Ya, jadi yang dimaksud ini tentu saja produk yang punya kompleksitas tertentu ya, baru dibuat dekomposisinya. Nah, dekomposisi itu seperti apa? Coba kita lihat. Nah, jika jika produk yang dikembangkan itu kompleksitasnya luas atau tinggi, maka perlu di breakdown. Nah, atau di dekomposisi tadi ya. Artinya dekomposisi itu kan memecah, breakdown eh, apa masalah besarnya ke masalah yang kecil yang lebih operasional gitu ya. Nah, kalau di bukunya Hughes itu kan disampaikan alat pemaku itu ya. Nah, itu ada input, ada output. Nah, tetapi kan sebenarnya ada proses fungsi apa ya, yang mengarah ke fungsional yang lebih detail ya, yang lebih terperinci. Makanya di bawahnya itu kan disebutkan kan itu ya. Misalnya dari aliran energinya, kemudian dari pakunya sendiri, kemudian dari sinyalnya gitu. Tapi mohon difahami juga sebagaimana disampaikan oleh Rich bahwa nanti breakdownnya itu tidak apa ya, kadang tidak memungkinkan untuk ketiganya itu di ini kan di apa dilakukan karena ya karena sederhananya proses ya misalnya begitu. Nah, setelah dekomposisi itu selesai dilakukan, maka nanti eh, apa ya usaha effort yang dilakukan oleh pengembang bisa diarahkan kepada eh, apa sub masalah hasil dari dekomposisi tadi yang kritis ya, yang kritis ya, ya di situ yang di ini yang di utamakan atau yang ya fokusnya ada di sana gitu ya. Jadi karena kritis ya, namanya kritis itu kan sesuatu bagian yang kalau itu selesai masalahnya akan atau dampaknya akan banyak begitu ya. Dan itu kan sudah kita diskusikan di awal-awal tentang manajemen. Jadi proses manajemen itu kan memprioritaskan. Nah, mana yang diprioritaskan ya, ya yang kritis itu gitu. Nah, berikutnya adalah pencarian eksternal ya. Walaupun bukan berarti pencarian tapi sebenarnya digambarkan di bukunya oleh itu internal pencarian eksternal internal itu bisa bukan sesuatu yang sifatnya sekuensial ya, satu mendahului yang lain bisa bersamaan atau dibalik juga nggak masalah begitu ya. Tetapi pada umumnya memang eksternal dulu ya. Jadi eh, ya kita lanjutkan aja. Jadi eh, pencarian eksternal, internal dan eksternal itu sebenarnya bisa berbarengan gitu ya. Nah, kemudian mari kita lihat eh, apa yang bisa dilakukan di pencarian eksternal ya. Yang pertama menginterview wawancara dengan lead user yang kalau kemarin itu kita sebutnya sebagai apa ya? Sebagai pengguna utama ya, sebagai pengguna utama. Nah, eh, pengguna utama ini kan apa ya? Person yang sangat familiar sehingga kadang-kadang karena kebutuhannya kemudian dia memakai produk itu dan produk itu nggak memenuhi itu sudah secara apa istilahnya ya, dia sudah kadang-kadang sudah bisa ini memberi semacam ide gitu ya. Seharusnya produk ini gini loh ya misalnya gitu, itu kan berarti eh, apa alternatif solusinya kan bisa muncul dari si ini ya, si pengguna utama ini ya, lead user tadi ya. Yang berikutnya eh, pakar ya.
berkonsultasi atau mewawancari pakar. Nah, di sana dijelaskan pakar itu siapa, yang biasanya pakar itu ada di akademis ya, akademis, biasanya seorang akademisi maupun apa istilahnya itu ya, eh, jadi pakar bisa dari akademisi maupun apa ya namanya, konsultan ya, bisa juga orang dari supplier ya, dari manufakturnya gitu ya. Eh, di Huges juga menjelaskan kan itu bahwa memang apa ya, untuk menggali itu perlu waktu, tetapi sebenarnya kalau jadi taruhannya itu sebenarnya kan nanti kan kalau pencariannya nggak berhasil kan harus di proses ulang. Nah, proses ulangnya itu jauh lebih lama daripada kalau kita berusaha keras menghubungi expert gitu loh ya. Ya, di situ kan dijelaskan ya. Apalagi misalnya belakangan apa menghubungi expert tidak tidak terhambat lagi oleh waktu, sorry, ya ya waktu ya, waktu dan ruang mungkin karena kan bisa menggunakan wawancara virtual dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah apa, pencarian eh, eksternal itu bisa dilakukan dengan menelusuri paten. Nah, di sana dijelaskan bahwa di paten itu kan memang punya kelemahan ya, karena paten itu diproteksi sekian waktu tertentu. Tetapi juga dengan melihat paten yang sudah ada itu apa istilahnya, memastikan bahwa apa yang kita kembangkan itu tidak melanggar paten lain ya. Atau di sana juga dijelaskan bahwa paten yang sudah kadaluarsa itu bisa saja kita pakai dan sebagainya ya. Nah, kemudian pencarian eh, literatur yang sudah terpublikasi ya, itu bisa jurnal, bisa proceeding, apa, semacam standar-standar yang dikeluarkan oleh badan standar, misalnya kalau di Indonesia yang dikeluarkan oleh BSN dan sebagainya. Yang terakhir adalah benchmark terhadap produk sejenis ya. Nah, ini juga sebentar, ini eh, ya, benchmark ini tidak harus ini ya, tidak harus overall produk gitu ya. Jadi benchmarknya itu bisa ke apa ya? Ke hal khususnya. Misalnya kalau maaf ini kalau terkait dengan desain layanan e-commerce, misalnya ada ada kompetitor yang oke di tracingnya ya. Jadi kita benchmark yang masalah tracing ini, tracing apa tracing top toh. Penelusuran sampai di mana itu loh, tracing sampai di mana itu. Nah, misalnya kompetitor kita lebih di situ ya, kita benchmarknya hanya masalah itu gitu, bukan total ininya layanannya misalnya gitu. Produk juga gitu ya, itu loh ya. Selanjutnya pencarian internal ini sudah dijelaskan panjang lebar di sana. Ada beberapa guidance untuk melakukan ini ya. Eh, yang pertama, menunda keputusan ya. Jadi perlu nggak usah buru-buru. Jadi perlu apa istilahnya, perlu diendapkan dan sebagainya gitu. Yang kemudian ya berikutnya adalah menghasilkan menghasilkan lebih banyak ide atau pikiran ya, jadi membuka ruang, jadi ya wacananya diperbanyak gitu ya, jadi tidak kalau untuk menyelesaikan satu masalah itu terpatri ke satu hal gitu ya. Kalau bahasa yang lain mungkin yang out of the box pun juga perlu diperhatikan gitu ya. Ya. Nah, berikutnya adalah menerima atau ya membuka diri terhadap ide-ide yang yang nampaknya itu susah di apa, susah
susah diterima, sudah dilaksanakan begitu. Yang terakhir adalah menggunakan media fisik atau alat bantu grafis ya, gitu. Kemudian juga di saat menyusun konsep itu juga apa eh, terdapat beberapa cara ya. Yang pertama menggunakan analogi, saya pikir ini tidak perlu saya jelaskan. Jadi memang terutama terutama terkait dengan proses dan sebagainya itu perlu analogi supaya bisa dengan mudah difahami begitu ya. Nah, kemudian bisa berikutnya itu dengan apa dimunculkan dari apa keinginan dan harapan ya, keinginan dan harapan. Nah, yang mungkin muncul saat wawancara yang dulu, wawancara penggalian apa voice of customer itu ya. Kemudian juga bisa apa eh, dengan stimulan yang tepat ya. Kalau di penelusuran kebutuhan dulu stimulusnya itu ya, itu bisa dengan produk ya, dibawain produk untuk nyoba dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya tolong dibaca sendiri itu ya, yang menetapkan mengeset tujuan dan sebagainya, silahkan dilihat. Nah, kalau yang terakhir itu kan sebenarnya terkait dengan dulu misalnya affinity diagram dan sebagainya itu ya. Nah, berikutnya adalah penggalian sistematis ya, yang tersistemasi, yang terstruktur gitu. Nah, ini bisa menggunakan pohon apa ya istilahnya ini, pohon pohon alter ya pohon konsep ya. Eh, jadi bisa menggunakan seperti ini atau bisa juga menggunakan tabel ya, tabel kombinasi ya, tabel kombinasi atau orang nyebutnya sebagai apa morphological chart gitu. Jadi eh, tergantung dari partnya, nanti akan saya tunjukkan ya, sebentar saya carikan dulu. Nah, ini contoh dari sebuah morphological chart ya. Jadi ini ada bagian ya, yang sebelah kiri ini ada bagian, nggak tahu ini kelihatan nggak kursor saya. Kemudian yang ke kanan itu ada alternatif ya, ada bentuk seperti ini. Nah, nanti kan bisa dibuat banyak alternatif ya, misalnya yang tempat duduknya square, kemudian punggungnya square juga bisa. Jadi ini nanti kan muncul banyak sekali alternatif ya. Jadi dengan membuat kombinasinya kan bisa banyak sekali alternatif yang bisa dimunculkan ya. Ya begitu ya. Nanti setelah itu kan tahap yang terakhir tadi, di mana perlu direfleksikan hasil pengembangan apa namanya, pengembangan eh, konsepnya yang di tulang punggungi oleh pencarian internal eksternal tadi, kemudian disajikan dalam bentuk eh, diagram pohon maupun tabel kombinasi tadi. Nah, selanjutnya ada direfleksikan kembali ke tujuan utamanya, mengacu ke VOC-nya ya. Ya. Jadi kan sebenarnya ini yang ingin dipastikan di tahapan ini ya. Apakah tim sudah benar-benar firm terhadap solusi yang telah digali itu ya. Kemudian adakah alternatif diagram fungsi atau fungsi lain yang belum sempat dikembangkan atau didiskusikan begitu ya. Atau terkait dengan dekomposisinya tadi ya, dekomposisi masalahnya itu. Saya pikir itu yang kita diskusikan di penyusunan konsep.
Terima kasih. Tolong nanti eh, bisa berdiskusi di kolom komentar, bisa dengan bertanya, tetapi mohon baca dulu, mendengar penjelasan saya dulu baru bertanya, atau dengan menjawab teman-teman yang bertanya. Silahkan. Terima kasih. Selamat pagi.